Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ardiansyah dari kelas Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Pak Ogi Anhafiz SH LLM CLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Renvoy. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya adalah doktrin penunjukan kembali atau Renvoy Doctrine merupakan salah satu pranata HPI tradisional, terutama berkembang dalam tradisi civil law atau hukum Eropa kontinental sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau ex clause yang sudah ditetapkan berdasarkan HPI yang normal. Pelaksanaan Renvoy ini pada dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing sistem dan kaidah-kaidahnya memiliki sistem tersendiri. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis Renvoy. Dalam teori hukum perdata internasional, suatu kaidah HPI atau choice of law rules pada dasarnya dibuat untuk menunjuk ke arah suatu sistem hukum tersebut sebagai hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan masalah HPI yang sedang dihadapi. Yang menjadi masalah adalah apa yang dimaksud dengan menunjuk ke arah sistem hukum tertentu itu. Jika titik-titik taut telah diketahui, masih ada persoalan lain, yaitu bagaimanakah dan bagaimana caranya hukum asing yang harus berlaku. Apakah hukum asing itu hanya hukum intern negara yang bersangkutan atau lebih luas lagi? Untuk memperjelas uraian tersebut, Sudargo Gautama memberikan contoh sebagai berikut. Bila mana hakim di Indonesia berdasarkan ketentuan HPI Indonesia adil adalah hukum Inggris, maka timbul persoalan atau pertanyaan apakah yang diartikan dengan hukum Inggris itu. Dalam ini terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama hukum intern atau domestic law atau biasa disebut juga municipal law Inggris yang berlaku di Inggris untuk hubungan-hubungan hukum sesama orang Inggris, atau yang kedua di dalamnya termasuk pula ketentuan-ketentuan HPI Inggris. Jadi termasuk pula choice of law. Bila mana kita hanya menunjuk pada hukum intern saja, orang Jerman menyebutnya sebagai Schahormen. Penunjukannya dinamakan Schahrovening-Weisung. Bila mana yang dimaksud dengan hukum asing itu adalah seluruh sistem hukum, maka disebutnya Kollisionormen, atau penunjukannya dinamakan Gasanterweisung. Selanjutnya adalah praktek penyelesaian Renvoy. Contoh klasik yang dapat dijadikan standar penerapan doktrin Renvoy ini dapat dilihat dalam kasus Forgo tahun 1883. Posisi kasusnya adalah sebagai berikut. Forgo adalah seorang anak luar kawin memiliki kewarganegaraan Bavaria. Ia sejak kecil sudah berdomisili atau bertempat tinggal di Prancis. Lalu ia meninggal di Prancis tanpa meninggalkan testamen. Forgo meninggalkan benda-benda bergerak berupa sejumlah uang yang didepositokannya di salah satu bank. Perkara pembagian warisan diajukan oleh saudara-saudara alamiah Forgo pada pengadilan Prancis. Persoalan hukum yang timbul adalah berdasarkan hukum manakah pengaturan pembagian warisan tersebut harus diselesaikan. Berdasarkan hukum Bavaria atau hukum Prancis, kaidah HPI Lex Ion menyatakan bahwa
persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat di mana pewaris menjadi warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan bahwa pewaris benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan dari tempat di mana pewaris tersebut bertempat tinggal. Proses penyelesaiannya yaitu tahap pertama, Prancis melakukan penunjukan ke arah hukum Bavaria sesuai perintah kaidah HPI Prancis. Tampaknya hakim Prancis menganggap penunjukan itu sebagai Gesamtversion, sehingga meliputi pula kaidah HPI Bavaria. Telah diketahui bahwa kaidah HPI Bavaria yang menyangkut pewarisan benda-benda bergerak menetapkan bahwa hukum yang harus digunakan adalah hukum dari tempat tinggal tetap di pewaris. Jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum Prancis. Lalu hakim Prancis ternyata kemudian menganggap hukum penunjuk kembali oleh kaidah Bavaria adalah suatu Sachverweisung. Berdasarkan anggapan itu, maka hakim Prancis kemudian memperlakukan kaidah hukum Prancis atau Code Civil untuk memutuskan perkara yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.